Baru-baru ini saya mendapatkan berita, teman-teman, yang dimana beritanya sangat menarik untuk kita bahas. Seorang ulama besar, seorang Habib yang sangat pemberani, sangat menyala Habibnya, sangat keras, sangat gagah, dan dijuluki sebagai singa Allah, yaitu Habib Bahar Smith. Ada yang nge-share salah satu video kepada Harry Pras, bahwa kenapa Bahar Smith diam, tidak menerima tantangan Harry Pras, tidak menghiraukan, meskipun sudah lebih sebulan tantangan itu dilayangkan. Innalillahi Mas Pras, pantesan tantangan gak dijawab-jawab WKWK. Emang kenapa? Emang kenapa? Oh, Habib Bahar, kenapa dia? Ciuman dulu, iya. Oh, lagi demam Bang. Tangannya kenapa itu? Kenapa? Ada selang. Oh, diinfus. Lagi diinfus. Jadi Habib singa ini singa Allah, ini singa Allah. Kalau Idrus Ramli singa Aswaja, sama-sama singa. Duh, main singa-singa. Dan memang sama-sama ngaku dan diakui singa. Jadi Bahar Smith ini lagi diinfus, datang ke kediaman atau ke perkumpulan para Habib, teman-teman. Tuh, para Habib semua. Yuk, para Habib semua. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah. Habib semua, teman-teman. Para Habib. Kumpulan para Habib. Lagi pucat, lagi lemas lunglai, teman-teman. Iya bener, makanya gak nanggepi Harry Pras, ternyata lagi meriang dia ya. Baca komentar dulu. Enak-enak scroll video malah gak sengaja lihat Bahar jadi najis mataku. Kumpulan para penjual dongeng, penjual air, dan penjual barang-barang antik. Air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jaga air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid baca. Habib itu jauh-jauh dari Yaman ke Indonesia, tapi sayangnya hanya bisanya jualan air. Jangan percaya Habib. Betul, kita harus percaya sama Allah. Kibin Dongo datang gak ucap assalamualaikum, emang benar pasukan Dajjal itu. Nih pasukanmu makin banyak dan berkeliaran. Dajjal official. Ada akun Dajjal ya ternyata. Bim Salabim julukan Habib Bim Salabim jadi Sayyid. Oh, disulap, teman-teman. Gak zaman Belanda, gak zaman modern, pandai loncat-loncat. Lai, kenapa tarian Yahudi sama Balawi mirip ya? Tengok Lai, sama-sama gerakannya Lai. Alhamdulillah katanya. Dijawab sama Habibnya, teman-teman. Hai ya Allah. Dobolowi muncul lagi. Alhamdulillah. Jadi komentar-komentarnya sudah mulai pada banyak yang cerdas dan waras, teman-teman. Karena memang melihat tingkah para habaib kan di Indonesia, banyak yang semakin ngedabrus. Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Banyak ngedabrusnya. 2 tahun lebih Harry Pras berikan tantangan terbuka kepada Bahar Smith untuk memberikan bukti bahwa dia tidak nipu orang. Hanya untuk mendidik orang, dia kabur tukang lenggang, teman-teman. Kasihan umat yang sudah tertipu, ditipu, dibodohi, dibuat dungu. Tapi mereka masih saja menganggap para Habib itu benar. Ajarannya lurus kepada Nabi, ajarannya hak. Sampai-sampai mereka membela kebohongan, penipuan dari Habib Bahar. Saking hebatnya penipuan Habib Bahar bisa mengelabui orang seperti Abdul Somad. Sampai-sampai orang seperti Abdul Somad memuja-muji orang seperti Bahar Smith. Bukti para Habib ini memang sekongkol di dalam membodohi orang. Ketika saya dulu kagum kepada Habib Rizik Syihab. Ketika saya kagum kepada Habib Rizik Syihab, apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata Rizik Syihab kepada Bahar Smith. Yang video penipuannya, pembodohannya ada di mana-mana. Masih saja dia menyatakan bahwa Bahar Smith adalah seorang ulama yang bisa memberikan pendidikan atau nasihat agama. Jadi semakin hilang kepercayaan saya kepada para Habib.
termasuk kepada Ustadz Adi Hidayat yang di beberapa momen dia membela para habaib, ya membabi buta juga. Sampai-sampai dia berani menyatakan bahwa senyuman Umar bin Hafiz yaitulah senyuman Nabi. Habib Umar itu, kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya. Susah saya mengungkapkannya. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi. Jadi di Indonesia ini, seperti yang saya sampaikan kepada kalian, orang yang percaya pada habaib, mereka adalah SDM rendah dan orang-orang bodoh secara setelan pabrik. Mereka harus tetap kita tolong, meskipun persentase tertolongnya sedikit. Terus yang kedua, orang yang pinter dan cerdas nih. Kenapa mereka bisa percaya kepada habaib? Karena mereka dungu. Perhatikan, orang dungu itu bukan orang bodoh setelan pabrik, tetapi mereka adalah orang pinter yang berhasil dibodoh-bodohi. Itu namanya dungu. Kalian pasti tahu siapa orang-orangnya. Yang orang-orang pinter itu yang berhasil dibodoh-bodohi oleh para habaib. Sampai-sampai dicium-cium keningnya. Dan tak lepas dari situ, pasti orang-orang pinter ini yang berhasil dibodoh-bodohi oleh para habaib percaya pada wali-walian. Seperti guru sekumpul misalkan. Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Heri Pras dengan mengkritisi dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul. Ustadz Abdul Somad. Abah Guru Sekumpul, di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak di Indonesia. Sedangkan dia, guru sekumpul ini, mengajarkan hadis palsu. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat muncul, makanya sesuatu aja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Mana ada wali Allah seperti misal sebutlah guru sekumpul itu bisa membohongi orang dengan dalil palsu. Oh, Heri Pras jangan sebut itu dalil palsu karena Heri Pras masih SD, sedangkan guru sekumpul itu sudah S1. Mana ada orang S1 bisa membawakan dalil palsu ketika dituntut. Coba Kibin yang paling cerdas, mungkin juga S1, buktikan kepada Heri Pras bahwa guru sekumpul itu membawakan dalil yang sahih, bukan palsu. Enak saja orang hanya bermodal dilihat wali bisa masuk surga dan dinyatakan bahwa dalil itu sahih. Ketika ditantang kepada orang-orang yang menyatakan Heri Pras masih SD, tak pantas mengkoreksi orang seperti guru sekumpul yang sudah S1, tolong datangkan kepada Heri Pras bahwa guru sekumpul tidak nipu dengan dalil palsu. Kalau berhasil kalian mendatangkan dalil itu, beneran ada, dan tidak palsu, tidak diperdebatkan dalilnya, maka kalian bebas mau apakan saja Heri Pras. Mau kalian penggal hari itu juga boleh. Mau kalian apakan, mau penjarakan seumur hidup boleh. Heri Pras sudah siap. Jadi bukan cuma Bahar Smith yang cuma keluar-keluar mulut, saya sudah mewakafkan jiwa raga saya demi ulama dan lain sebagainya. Kalau kalian urusan dengan Ustadz Abdul Somad, jangan langsung kepada Ustadz Abdul Somad. Sama Bahar Smith dan Umar K katanya. Makanya saya sama Bang Umar udah waktu kita di MS ya, waktu kita di MS itu kita sudah mewakafkan nyawa jiwa kita untuk menjaga para ulama dan para kiai. Itu waktu di Megamendung kita habis pulang dari Habib Rizik, kita berikrar berjanji nyawa jiwa kita orang serahkan. Kalau ada yang macam-macam sama ulama kita, tidak usah berurusan sama yang lain. Sama Bahar bin Smith, sama Umar K. Ini Heri Pras ini. Heri Pras sudah membahas guru-guru kalian. Abdul Somad, Bahar, mana nyali Anda? Mana nyali Anda, Bahar? Takut kabur dia, teman-teman. Kabur tunggang langgang. Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau Bahar Smith sampai berani menerima tantangan Heri Pras, babak belur dia. Habis dia. Habis.